Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8, materi mengenai teks berita atau berita masih berlanjut. Kita ke menentukan struktur dan kaidah berita. Nah, struktur berita, bagaimana struktur atau pola untuk kita mengembangkan suatu berita. Yang pertama ada kepala berita, yaitu berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks berita tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Jadi kalau kepala berita berarti adanya di awal paragraf atau di awal berita, di awal teks berita, yaitu berisi pembuka peristiwa apa yang disampaikan. Jadi pada bagian ini peristiwa, informasi, kamu bisa mengetahui langsung apa nih informasi yang disampaikan. Lalu tubuh berita berisi proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Jadi kalau kepala berita tadi hanya sekedar memberitahu dulu nih pada saat pembaca atau masyarakat baca teks berita, jadi udah tahu informasi yang akan disampaikan apa. Lalu tubuh berita penjelasan mengenai peristiwa tersebut, penjelasan detailnya, lengkapnya dan secara fakta mengenai peristiwa yang terjadi. Lalu ekor berita berisi referensi dan dari narasumber di dalam berita. Nah, jadi itu udah bagian akhir berisi dari mana saja kamu mendapatkan informasi tersebut, narasumbernya gitu, dimana narasumber atau kamu mendapatkan referensi informasinya dari siapa, di mana. Dan narasumber itu kan biasanya kan kalau kamu seorang wartawan pasti kan kalau sebelum kita menuliskan teks berita kita telah mendapatkan data-datanya. Nah, data-data itu kan biasanya kan didapati dari kita turun langsung ke lapangan gitu. Referensi bisa dari mana, narasumbernya siapa di dalam berita tersebut. Lalu masuk ke kaidah kebahasaan berita atau kaidah-kaidah itu aturan kebahasaan yang dipakai dalam berita. Ada kalimat langsung. Yang pertama sebagai variasi kalimat tidak langsung. Nah, kalau kalimat langsung ditandainya oleh dua petik ganda. Jadi kalimat langsung itu dia itu menirukan ucapan seseorang dengan persis seperti apa yang orang itu ucapkan, tapi ditandai dengan tanda petik dua, langsung seperti itu. Contoh, masyarakat, wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Paparnya ini kan artinya kan kata orangnya, berarti kan menirukan apa perkataan seseorang, tapi secara langsung menirukan. Nah, ada kalimat langsung, kebalikannya kalimat tidak langsung. Di sini contohnya, aku pernah mendengar Aisyah bercerita bahwa sebenarnya ia tidak terlalu senang dengan kabar perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. Nah, jadi kalau kalimat tidak langsung itu ada seseorang lagi yang mengucapkan atau ada seseorang lagi yang menyampaikan kalimat atau perkataan tersebut. Kalau kalimat langsung tadi kan langsung menirukan, kalau ini menyampaikannya dengan orang lain, jadi ada orang lain lagi yang menyampaikan gitu. Kalau kalimat langsung kan langsung menirukan saja, langsung ditulis kalimatnya. Selanjutnya konjungsi atau tanda hubung bahwa atau konjungsi bahwa ya, maksudnya konjungsi kata bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Itu juga bisa menjadi kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Jadi konjungsi sebagai kalimat tidak langsung. Contoh, sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepada Atpel Manado, kepala Atpel Manado sudah pulang. Jadi sama saja seperti contoh sebelumnya. Jadi disampaikannya itu dengan orang lain. Lalu D, keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Keterangan waktu dan tempat. Jadi berita itu harus jelas juga
waktunya dan tempatnya. Waktu contoh sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Nah, di mana? Oh, di Riau. Kapan waktunya? Pada 12.45 siang. Lalu yang kedua contohnya, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Keterangan waktunya di mana? Pagi ini, tempatnya di Maluku. Terakhir, kata kerja mental. Kata kerja mental sering kita jumpai dalam sebuah kalimat. Kata kerja mental atau kata kerja behavioral adalah kata kerja yang mengekspresikan sebuah reaksi atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, kondisi, atau pengalaman. Jadi kalau kata kerja mental ini biasanya itu ada kata-kata yang mengandung reaksi, aktivitas, misalkan mendorong, mengangkat, membantu, misalkan membantu memadamkan api, membantu membawakan air. Nanti kan itu kan berkaitan dengan reaksi atau respon seorang terhadap suatu tindakan ya. Tindakan artinya kan perbuatan seperti itu. Nah, itu yang terkandung dalam kata kerja mental yang ada di dalam teks berita. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Masih akan kita lanjutkan ke materi menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.